Shalom, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romaulus Siahaan di dalam renungan harian yang saya sampaikan setiap pagi. Kiranya saudara tetap di dalam penyertaan Tuhan, dan marilah kita di dalam menyambut berkat Tuhan melalui firman-Nya, kita menyiapkan hati dan pikiran. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami mau memulai segala aktivitas kami, kiranya Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, dan kiranya Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami untuk tetap setia dan percaya hanya kepada-Mu. Kami mau belajar dalam firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami dengan baik, sehingga kami semua dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak KKBP hari Rabu 28 Desember 2022, tertulis dalam kitab Yosua 1 ayat 13. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ingot hamuma hatana tinonahoni si Musa, naposo ni Jahoba Tuhamu, dina ni doknai, nunga sonang hamu, dipahen Jahoba debatamuna, jala dilehon Tuhamu tanoon. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika kita bergaul atau hidup di dalam komunitas orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, orang-orang yang tidak taat dan tidak percaya kepada Tuhan, apakah ada kenyamanan? Apakah kita merasa aman di sana? Ya, kalau kita mau menjawab dengan jujur, di sana tidak ada keamanan dan bahkan kenyamanan. Justru di sana ada kekhawatiran, ada ketakutan. Apa yang ditakutkan? Mungkin bisa jadi kitalah yang menjadi korban kejahatan mereka. Atau ketika kita hidup di dalam komunitas orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, bisa-bisa kita akan terkontaminasi. Kita akan ikut larut di dalam perbuatan kejahatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu di satu tempat ada segerombolan penjahat, apakah kita masih berani untuk datang ke sana? Pasti secara alamiah kita akan menghindari itu, bukan? Demikianlah halnya dengan Yosua. Yosua adalah abdi Musa. Di masa mudanya dia sudah mengikuti Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di sepanjang perjalanan mereka yang dicatat selama 40 tahun itu, Yosua melihat bagaimana bangsa itu selalu marah-marah. Mereka bangsa yang keras hati, tegar tengkuk. Sekalipun mereka sudah melihat banyak yang dikerjakan Tuhan, banyak hal-hal baik yang dikerjakan Allah untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Tetapi mereka lupa. Mereka ibarat kacang yang lupa akan kulitnya. Tidak bersyukur,
tidak berterima kasih kepada Allah. Tetapi justru sebaliknya mereka selalu bersungut-sungut ketika mereka menghadapi kesulitan di dalam perjalanan itu. Padahal di akhir dari perjalanan itu ada janji, ada sukacita besar yang akan diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu mereka akan menempati satu tanah perjanjian, tanah yang diberkati Tuhan, yang penuh susu dan madunya. Melihat inilah mungkin Yosua merasa kecut, merasa tidak berani berjuang untuk sendiri. Setelah Musa mati, Allah bersabda kepada Yosua untuk meneruskan perjalanan itu, membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dan tentu setiap perintah Allah, segala sesuatu yang diminta Tuhan untuk dikerjakan oleh umatnya, tidak akan dibiarkan begitu saja. Tuhan menjamin keselamatan. Tuhan menjamin kehidupan Yosua. Seperti renungan kita pada hari ini, apa yang dijanjikan Tuhan itu akan digenapi. Di dalam Yosua ayat 13 kita ulang lagi baca. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu. Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Secara nyata dengan mata jasmani, Yosua bisa melihat apa yang terjadi dan mungkin itu akan mempengaruhi hati dan pikirannya. Tetapi sebagai abdi Allah, dia harus menaati apa yang diperintahkan. Karena memang Yosua ini adalah termasuk murid yang baik oleh Musa. Oleh sebab itu, dia mau terus berjuang membawa bangsa itu untuk sampai ke tanah Kanaan. Tentu perjalanan mereka tidak mudah. Perjuangan Yosua masih berat. Dia harus mengatur strategi agar mereka bisa sampai dan menduduki tanah perjanjian itu. Di dalam renungan pada hari ini, Allah menjamin keamanan dan kenyamanannya. Demikianlah saudaraku yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin secara logika kita menganggap hidup ini adalah ancaman. Hidup ini adalah kesusahan. Perjalanan hidup kita masih panjang dan masih terlalu berat. Tetapi ingatlah dan yakin, percayalah, kalau Allah itu adalah Allah yang setia, Dia akan menggenapi janjinya. Apakah janjinya? Bahwasanya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan terus memberkati kita sampai akhir zaman. Oleh karena itu saudaraku, serahkan seluruh hidupmu. Mari jalani perjuangan hidup ini, menghadapi segala persoalan dan pergumulan hidup di dalam kekuatan yang dari Tuhan. Jangan pernah mengandalkan pikiran dan kekuatanmu ya, tetapi andalkanlah Tuhan senantiasa. Karena pikiran dan kekuatanmu itu terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tiada batasnya. Kiranya kita dimampukan, karena kasih Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu yang menjamin kehidupan kami. Engkau memberikan keamanan. Engkau memberikan kenyamanan. Sekalipun hidup kami masih di dalam perjuangan. Engkau akan memberikan kemenangan. Sekalipun hidup kami penuh dengan tantangan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, biarlah kami tetap setia dan percaya hanya kepadamu. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini seperti yang Engkau kehendaki. Menjadi pengikut Kristus yang setia, menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.